Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Selanjutnya, ya pada video sebelumnya kita sudah membuat pekerjaan sampai sejauh ini ya. Pada visual style saya klik bola biru, realistic visual style, maka seperti ini penampakannya ya. Ini adalah bagian dalam pintu, ini adalah bingkai pintu, dan ini adalah kusen. Jadi pada visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita akan melakukan penggabungan dan kita melakukan rotate ya, agar berdiri seperti ini pintunya. Jadi bagian-bagian pintu ini kita gabung ya, bingkai dengan bagian dalam daun ya, daripada pintu kita gabung dengan bingkai, kemudian kita gabung lagi dengan kusen ya, kemudian kita berdirikan seperti ini. Oke teman-teman, sebagai informasi awal ya, perhatikan baik-baik layar kita pada view saat ini ya. Saat ini view pada layar kita berada pada view SE isometrik ya. Berada pada view SE isometrik. Itu pertama. Kedua, sumbu kita saat ini ya berada pada UCS World. UCS World ya, sumbu normal. Kemudian pandangan kita saat ini visual style-nya berada pada visual style 2D wireframe. 3 informasi itu teman-teman harus tahu ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pemindahan. Perhatikan pada visual style saya klik bola biru, realistic visual style ya. Kita akan memindahkan kotak ini, bagian dalam pintu ini ke tengah-tengah bingkai yang berlubang ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah digabung, kita pindahkan ke kusen ya, seperti itu. Memindahkannya pada modify di atas kita menggunakan move ya. Pada modify di atas menggunakan move. Sebelumnya saya kembali dulu ke visual style 2D wireframe. Oke. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, perhatikan sebelum kita mengemove atau memindahkan ya, perhatikan pojok sebelah kanan atas daripada bagian dalam kusen ini ya, bagian dalam pintu. Pojok kanan atas pada garis vertikal itu ya. Nah, itu adalah tempat yang akan kita klik dan tujuannya adalah garis vertikal bagian dalam daripada pojok kanan atas bingkai, bagian dalam. Ya, jadi ada garis luar yang vertikal dan ada garis dalam. Garis dalam inilah pada garis vertikalnya ini tujuannya. Oke. Oke teman-teman ya. Klik atau blok dulu ya, klik atau blok dulu bagian dalam pintu ini ya, hanya bagian dalam pintu saja yang terblok ya, yang lain tidak boleh terblok. Oke, setelah terblok bagian dalam pintu, klik modify di atas, kemudian klik move, kemudian pergi ke pojok kanan atas tadi ya, daripada kotak yang sudah kita blok ini, pojok kanan atas. Di sini ada garis vertikal kan? Sentuhlah garis vertikal itu sampai ada lambang segitiga midpoint ya. Klik di lambang segitiga midpoint. Ya, kemudian geser. Nah, geser ke bagian dalam daripada ya bingkai. Pojok kanan atas bagian dalam, sentuhlah garis yang vertikal ini. Ah, sentuhlah garis yang vertikal dengan mouse ya. Geser-geser, cari lambang segitiga.
Oke, lambang segitiga itu klik. Seperti itu ya, jadi dia ada di tengah-tengah. Hasilnya pada visual style kalau saya klik bola biru, seperti itu. Oke. Nah, saya kembali lagi ke 2D wireframe visual style. Oke teman-teman ya. Selanjutnya, setelah saya pindahkan, maka pada visual style kan hasilnya seperti ini ya. Nah, perhatikan objek ini masih terpisah ya antara bingkai dengan bagian dalam pintu. Mereka masih terpisah. Pada visual style saya klik 2D wireframe, Anda perhatikan kotak bingkai dan kotak bagian dalam pintu itu masih terpisah. Karena ini adalah satu layer. Tadi kan kita pada video sebelumnya kan kita sudah memasukkan pintu ini ke dalam satu layar ya. Baik yang kotak satu tadi maupun bingkai kita masukkan ke satu layer, yaitu layer daun PJ. Jadi layer di atas ini ya kedua-duanya masuk ke layer daun PJ kan. Nah, karena kedua-duanya adalah layer daun PJ atau daun pintu jendela, maka kedua-duanya itu berarti satu kesatuan kan, yaitu sama-sama daun pintu. Karena mereka adalah sama-sama daun pintu, maka kita satukan. Ya, ini kan objeknya masih terpisah. Bingkai sendiri, bagian dalam sendiri. Kita satukan mereka menggunakan union. Union, ya yang ini union. Pada tab modeling. Union berfungsi untuk menyatukan objek 3 dimensi. Caranya, klik ikon union pada tab modeling. Klik atau blok beberapa objek 3 dimensi yang akan disatukan, yaitu bingkai dan bagian dalam pintu tadi. Ya, kedua-duanya diklik, habis itu enter satu kali, selesai. Gampang kan caranya? Union hanya untuk menyatukan sesama objek 3 dimensi ya. Oke. Pada tab modeling, klik union, ini dia. Kemudian, ini kan ada 2 objek ya. Langsung blok hijau aja seperti ini dari kanan ke kiri. Nah, maka kedua-duanya langsung terblok ya. Seperti itu ngebloknya. Maka bingkai dan bagian dalam pintu itu sudah terblok. Lalu enter satu kali. Selesai. Maka mereka sekarang menjadi satu objek ya teman-teman ya. Mereka menjadi satu objek yang tidak terpisahkan. Jika kita lihat pada visual style 2D wireframe mungkin tampaknya masih sama ya. Tapi mereka sekarang menjadi satu objek. Jadi caranya tadi, saya visual style, saya kembali ke 2D wireframe ya. Caranya untuk union, ini union ya pada tab modeling. Klik union pada tab modeling, blok kedua objek yang akan diunion, lalu enter satu kali. Selesai, itu tadi caranya ya, maka mereka bersatu. Selanjutnya, saya akan memindahkan daun pintu ini ke dalam kusen. Saya akan memindahkan daun pintu ini ke dalam kusen. Oke. Nah, acuannya, saya bisa pakai banyak acuan ya. Saya bisa menggunakan garis bagian dalam kusen bagian bawah sebelah kanan. Garis vertikal bagian dalam yang ini. Bagian bawah ya. Sedangkan bagian luar itu kan yang ini.
Ya, ini adalah pojok luar dan ini adalah pojok dalam. Jadi garis vertikal pada pojok dalam itulah acuannya. Paham ya? Visual Style saya kembali ke 2D wireframe. Atau saya bisa juga menggunakan pojok dalam sebelah atas, sebelah kanan. Pojok dalam, garis vertikal, sebelah atas, sebelah kanan ya, bagian dalam. Jadi garis kotak sebelah kanan ini, pojok sebelah kanan ini kan ada dua garis vertikal. Pojok luar dan pojok dalam. Garis vertikal itu ya, garis yang berdiri itu. Kalau saya menggunakan bagian bawah pojok dalam, berarti saya klik itu dari pojok dalam, dari pojok luar daun pintu ya, yang ini. Bagian bawah, sebelah kanan. Kalau saya pakai pojok dalam bagian atas, yang ini pada kusen, berarti saya klik pojok kanan atas, paling luar daripada daun pintu ya, yang ini. Oke, kita move ya, pada tab modify menggunakan icon move. Klik atau blok objek yang akan di move yaitu daun pintu. Kemudian klik modify di atas, setelah daun pintunya terblok, klik modify di atas. Kemudian klik move. Contohnya kita pergi ke pojok kanan atas ya. Garis terluar daripada daun pintu, yang garis vertikal pojokan sebelah kanan itu diklik ya. Disentuh, garis vertikalnya cari lambang segitiga, midpoint, lalu diklik lambang segitiga itu. Kemudian pergi ke pojok yang sama, yaitu pojok kanan atas, namun pada garis vertikal bagian dalam. Ya, cari di situ, geser-geser garis vertikal kusen bagian dalam sebelah kanan. Cari lambang segitiga midpoint ya, itu dia. Anda klik di situ. Selesai. Jadi dia sejajar, dia posisinya ada di dalam situ ya. Posisinya ada di dalam situ di tengah-tengah. Maka pada visual style, kalau saya klik realistic visual style bola biru, hasilnya seperti itu. Oke. Nah, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Selanjutnya saya akan memberdirikan. Ini kan posisinya masih tidur. Saya akan berdirikan seperti ini ya. Nah, ini pintunya masih tidur kan. Posisinya kita berdirikan sama seperti jendela ini kan berdiri. Untuk memberdirikannya, pada tab modify kita menggunakan rotate. Pada tab modify kita menggunakan rotate. Namun sebelum kita melakukan pemutaran, sumbu AutoCAD-nya kita putar dulu, kita rubah dulu arahnya. Sumbu ini kita rubah dulu. Ya. Sumbu Z kita rubah ke arah sumbu X. Sumbu Z kita rubah ke arah sumbu X. Menggunakan UCS Z aksis vektor. Menggunakan UCS Z aksis vektor. Untuk menggunakan Z aksis vektor untuk merubah arah sumbu Z, maka ortonya wajib hidup. Orto wajib hidup. Setelah orto hidup, pada UCS, klik Z aksis vektor. Klik Z aksis vektor seperti ini. Kemudian klik dari arah kanan ke arah sini. Arah kiri ke kanan ya. Seperti itu. Klik di sini. Maka Z-nya ada di sini ya. Saya ulangi. Ortonya dinyalakan. Setelah orto menyala, pada UCS klik Z aksis vektor. Kemudian klik di sini,
tarik seperti ini, klik di sini. Maka Z-nya sekarang berada pada arah X seperti yang tadi. Dan X lari ke sini, dan Y lari ke atas. Setelah Z arahnya seperti ini, kita bisa merotate pintu untuk berdiri. Caranya, klik atau blok objek yang akan dirotate, yaitu pintu dan kusennya. Kemudian klik icon rotate pada tab modify atau arrow enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan yaitu ke atas. Klik pada posisi yang diinginkan yaitu di atas. Aktifkan ortho untuk putar tegak lurus. Jadi ortonya wajib hidup ya. Ortho wajib hidup. Ortho wajib hidup. Setelah ortho hidup, blok hijau pintu dan kusennya ini. Blok hijau itu dari kanan ke kiri seperti ini ya. Setelah di blok objeknya, yaitu pintu dan kusen ini, daun pintu dan kusennya, klik modify di atas. Kemudian klik rotate. Kemudian klik di pojok kusen sebelah bawah ya, pojok kusen sebelah bawah kanan maupun kiri. Klik di situ ya, lambang endpoint. Tarik ke atas seperti ini. Ya, klik di situ. Selesai, maka dia telah berdiri. Ya, teman-teman ya. Pada visual style kalau saya klik bola biru hasilnya seperti ini ya. Oke, pintu tunggal telah selesai. Pada visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, jika telah selesai melakukan pemutaran, sumbu Z-nya kita rubah, kita kembalikan ke posisi normal. Jika selesai melakukan pemutaran, sumbu Z-nya kita rubah ke arah normal atau kita kembalikan dia normal dengan cara pada UCS klik World. Pada UCS klik World yang gambar globe bola dunia itu untuk mengembalikan sumbu Z ke posisi normal. Oke, demikian. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.